Banyak wanita yang kini menjadi korban kekerasan saat masih pacaran. Ternyata hal itu sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah. Pelaku kekerasan biasanya punya attitude atau belief, suatu kepercayaan bahwa yang namanya saat berargumen atau menghadapi masalah, melakukan kekerasan itu hal yang lumrah. Hai Lifers, welcome to Solusi Life Inspire to Change. Kompak kita ya. Aduh, Kekerasan, ya sorry lah. Pelan-pelan dong. Ya kita soalnya terlalu excited nih, saking excitednya. Bersama saya Andi Otniel Dan saya Tiffany. Ini sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada Lifers semuanya. Betul Semua sekali. tentang kekerasan. Itu dia, kita punya 3 tren yang lagi marak dibicarakan di masyarakat tentang kekerasan. Dan ada yang paling keras di antara yang kekerasan ini. Sebenarnya gampang, kalau kekerasan tinggal direbus atau digodok. Itu makanan. Ini kekerasan yang beda. Beda seperti apa? Langsung aja, ini dia. Ya. Data mengejutkan dikeluarkan Indonesia Police Watch. Dalam 3 bulan pertama di tahun 2014, ada 17 wanita di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang menjadi korban pembunuhan. Tragisnya, mereka juga menjadi korban kekerasan seksual sebelum ajal menjemput. Mereka tewas bukan di tangan pembunuh bayaran maupun pelaku kejahatan. Kebanyakan korban dihabisi orang-orang terdekatnya. Motifnya mulai dari masalah ekonomi hingga cemburu buta. Tapi umumnya disebabkan soal sepele seperti cintanya diputus dan menolak diajak kencan. Banyak wanita yang kini menjadi korban kekerasan saat masih pacaran. Ternyata hal itu sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga setelah menikah dengan kekasih yang melakukan kekerasan tersebut. Berdasarkan data Komnas Perempuan, pengaduan kekerasan dalam relasi personal di tahun 2013 terdapat sebanyak 11.719 kasus. Sebanyak 64% atau 7.548 kasus berupa kekerasan terhadap istri. 21% atau 2.507 kasus kekerasan dalam pacaran. Dan 7% atau 884 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Menurut Ketua Komnas Perempuan Yunianti, banyaknya kekerasan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sistem penanganan yang belum komprehensif. Dan kasus kekerasan terhadap perempuan belum jadi prioritas di negara ini. Ia juga menambahkan bahwa kekerasan dalam pacaran kerap terjadi di mana bentuknya tidak seperti kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu, menurutnya perlu ada perlindungan yang mengatur kekerasan saat berpacaran. Stop kekerasan terhadap perempuan, stop juga kekerasan kepada anak-anak, dan stop kekerasan pada sesama kita ya. Iya. Itu bisa dimulai dari bagaimana kita melatih hubungan antara pertemanan dan hingga pacaran sampai Iya. sebelum kita berumah tangga sampai punya anak ya. Tapi yang miris adalah begini, tadi data 2013, kalau dilihat dari data 2011 berarti meningkat ya Tiffany? Betul sekali, karena di 2011 itu Komnas Perempuan menyatakan bahwa ada sekitar 113.000 kasus kekerasan. Dan 1.400 diantaranya itu adalah kasus kekerasan terhadap pacaran, dating violence. Ya, jadi KDP ya, KDP. kekerasan dalam pacaran. Nah mungkin ada juga pertanyaan dalam benak Anda Lifers, mengapa hal ini bisa terjadi? Betul sekali, dan mengapa hal ini bisa terus terjadi dan kira-kira siapa pelaku dan juga korban dari kekerasan dalam hubungan ini, kita simak dalam investigasi berikut ini. Catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2013 mencatat terjadi 1.085 kasus kekerasan dalam pacaran dari total 8.315 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik atau personal. Ada 35 kasus kekerasan dalam berpacaran yang ditangani LBH Apik, dan masuk ke dalam proses itu tidak banyak, Mas. Kita kan mengkategorikan kekerasan dalam pacaran itu ada 4, kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Yang biasanya paling diproses adalah kekerasan seksual dan fisik. Biasanya modus yang dilakukan itu kayak foto-foto, dia meminta foto bugil atau meminta pasangannya untuk ini difoto, foto bareng dalam keadaannya memang bugil ya. Nah, kemudian foto-foto ini yang digunakan untuk mengancam nanti ketika si pasangannya tidak mau melakukan hubungan intim, atau ketika pasangannya tidak mau memutuskan hubungan dengan dia akan mengancam. Kemudian ada lagi contoh dari kekerasan seksual itu ketika pacarnya meminta hubungan intim, terus kemudian pasangan tidak mau. Ya kalau kamu cinta sama aku ya tunjukkan dong rasa cintamu. Jadi bujuk rayu itu juga ada gitu. Nah, kalau kamu nggak mau ya udah kita putus aja. Gitu. Ancaman-ancaman dan bujuk rayu itu sering. Setiap 2 jam sekali,
Ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ketika berpacaran. Dan bukan tidak mungkin, di sekitar Anda ada yang pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran atau biasa disebut dating violence. Atas nama cinta dan sayang dengan pasangan, membuat seseorang buta akan yang namanya kekerasan yang diterimanya. Tim Solusi Life bertemu dengan seorang wanita yang dulunya pernah mengalami kekerasan dalam berpacaran. Saya pernah menjalani hubungan selama 8 tahun dan mengalami kekerasan dalam berpacaran. Bagaimana awalnya Anda berkenalan dengan pria itu? Kita sahabat sebenarnya, kita ada kelompok organisasi, jadi kita selalu bersama-sama. Saya respect sama dia. Saya tahu dia keras sih, gitu, keras dan tegas gitu. Tapi saya nggak tahu kalau dia sejauh itu akhirnya bisa sampai memukul wanita, itu aja. Perlakuan seperti apa yang dia berikan selama berpacaran? Dia saking mungkin posesif dengan saya dan terobsesi yang terlalu besar. Jadi saya kemanapun tuh harus memberikan laporan atau terkadang harus ada bukti. Dan kalau enggak, saya akan dipukul gitu. Kebetulan saya juga nggak mau melakukan hubungan lebih daripada itu ya. Jadi saya mencoba untuk menjaga kekudusan, tapi itu mantan saya nggak mau. Jadi akhirnya saya harus ada konsekuensi. Saya harus dipukul gitu, kalau enggak dia akan mengancam keluarga saya dan dia lakukan itu. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika mengalami kekerasan dari pria tersebut? Saya ingin lepas dari situ. Saya ingin lepas dari hubungan ini gitu loh. Tapi kok saya nggak bisa, itu aja saat itu. Apa yang terjadi ini juga salah satu kesalahan saya juga sih ya. Jadi saya juga harus menjalani siksaan ini gitu. Hal apa yang mendorong Anda untuk memutuskan hubungan dengan pria tersebut? Pas saya berdoa, saya dapat hikmat gitu. Saya harus lapor ini semuanya gitu. Jadi saya lapor ke keluarganya. Karena saya pikir saya nggak bisa begini terus. Saya membutuhkan pertolongan. Apa yang Anda rasakan ketika bisa lepas dari pria itu? Saya rasa bebas ya, maksudnya lepas gitu. Dan saya lebih semangat untuk dalam hidup ini gitu. Ya, saya belajar juga untuk mengampuni dia dengan segala tindakan dia yang kekerasan itu. Sehingga saya pun, hati saya dibaharui gitu. Dibaharui untuk bisa menerima dia dengan segala kesalahannya dia. Nah, sekarang saya hubungannya baik-baik aja sih. Dia juga sudah menikah. Mereka harus aware sama dirinya sendiri. Ketika memang ada sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang menyakiti mereka, mereka harus berani untuk bilang jangan melakukannya sama saya atau jangan melakukan itu pada saya. Kalau kita sudah melihat dari awal, kalau sifatnya seperti contohnya mungkin posesif, gitu, protektif, sebaiknya jangan diteruskan gitu. Karena biasanya ujungnya akan mengalami kekerasan gitu. Sekecil apapun kekerasan dilakukan pasangan itu, kita patut untuk mengantisipasi bahwa peluang untuk melakukan kekerasan itu pasti ada. Jadi kita harus mempelajari siapa sih pasangan kita sebenarnya, kemudian stop kekerasan terhadap perempuan. Cinta itu sabar, cinta itu murah hati dan tidak cemburu, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan cinta itu tidak berkesudahan. Memang lucu ya kalau kita ngomong cinta, sayang, tapi ternyata kita malah membatasi ruang gerak, bahkan menyakiti. Apakah itu cinta dan sayang sebenarnya? Tapi semua orang nggak ada yang mau berdampingan hidup dengan orang yang melakukan kekerasan ya. Bahkan Anda juga sekarang pasti berpikir, iya saya nggak mau, nih jangan sampai nanti orang sebelah saya melakukan kekerasan terhadap saya. Atau Anda yang melakukan tanpa sadar. Berarti ada pertanyaan pasti nih, kira-kira penyebabnya apa ya? Gimana Tiff? Iya. Lifers, apa penyebab seseorang itu bisa dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya dan apa ciri-cirinya serta bagaimana cara mengatasi hal ini? Kita akan simak penjelasannya berikut ini. Ada banyak faktor sebenarnya kalau yang namanya dalam hubungan berpacaran tuh ada perilaku kekerasan. Nah, kita perlu lihat kekerasan kan bisa fisik dan juga bisa verbal lewat kata-kata kasar. Salah satu faktornya adalah biasanya pelaku kekerasan dalam pacaran itu dia pasti ada modeling atau ada contoh yang dia lihat di rumah atau orang terdekat yang juga pernah melakukan kekerasan kepada dirinya. Artinya pelaku adalah dulunya korban atau terekspos
terekspos atau menjadi korban kekerasan melihat orang tuanya di dalam domestik, dalam urusan intimasi, relationship. Itu salah satu faktor yang paling kuat dan yang paling mempengaruhi kenapa bisa ada kekerasan dalam hubungan. Yang kedua adalah pelaku kekerasan biasanya punya attitude atau belief, suatu kepercayaan bahwa yang namanya saat berargumen atau menghadapi masalah, melakukan kekerasan itu hal yang lumrah. Contohnya saja, kalau saat berargumen berkata-kata kasar, oh itu normal, hal yang lumrah terjadi. Nah, kalau sudah mereka punya attitude seperti ini, ya biasanya untuk berelasi kepada orang lain atau punya pasangan hidup, mereka juga akan melakukan hal yang sama karena lumrah menurut mereka atau normal. Secara statistik, pasangan yang sudah melakukan kekerasan itu tidak membaik. 70% malah memperburuk. Artinya dari kata-kata makin besar lagi intensitasnya, memukul, ya, memukul nanti makin terus sampai mungkin nanti bisa menghabisi nyawa. Dari segi aspek social learning theory, itu mengatakan bahwa biasanya pelaku kekerasan itu punya kemampuan yang rendah dalam menghadapi masalah. Contohnya, orangnya pasti kontrol emosinya rendah, sering meledak-ledak. Artinya dalam menghadapi masalah, dia itu tidak bisa mencari solusi yang efektif. Lebih cenderung marah-marah. Dan juga kontrol emosinya itu sangat rendah, dalam arti kata tidak bisa meregulate. Kalau dari saya adalah orang tua itu perlu memberikan teladan. Teladannya bukan teladan lewat kata-kata, tapi teladan perilaku. Kenapa? Karena anak Anda melihat bagaimana Anda menghadapi masalah, bagaimana Anda berargumen dengan istri atau dengan suami Anda, bagaimana Anda menghadapi masalah bersama, itulah yang akan diadopsi anak, dan itulah yang akan dia terapkan pada saat anak nanti membangun hubungan dengan pacarnya atau dengan kekasihnya. Kalau Anda merasa perlu ada perbaikan perilaku, perbaiki dan komunikasi dengan pasangan Anda. Oh, kita ini kalau ngomong ini, kalau bicara berargumen ini sering ngomongnya kotor atau pakai kata-kata kasar, ya. Gimana ya biar anak kita juga tidak melakukan hal yang sama kepada pasangannya di masa depan? Yuk kita perbaiki bersama. Jadi perlu ada komunikasi dan dukungan suami istri ini. Tapi bagaimana dengan teman, lingkungan sekolah, ya, lingkungan anak-anak kita. Nah, ini sesuatu variabel yang memang tidak bisa dikontrol. Karena variabel ini kita tidak bisa kontrol, jadi lebih baik kita fokus kepada pendidikan nilai di rumah. Dan ini tugas tanggung jawab orang tua yang paling utama, begitu. Baik remaja atau dewasa, ketika Anda masuk dalam suatu hubungan di mana terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, ya, Anda harus satu, cepat identifikasi bahwa Anda adalah korban. Kedua, Anda harus punya pola mindset bahwa yang namanya kekerasan itu salah. Mau dikatakan apapun alasannya, itu salah, titik. Yang sering terjadi adalah pasangan melihat bahwa oh itu adalah bukti cinta. Tidak apa-apa pacar saya atau pasangan saya itu pukul saya atau kata-kata kasar gitu ya. Lumrah lah, itu salah.